Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gustiningrum. Saya adalah dosen tetap dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Saya telah mengabdi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya sejak tahun 2019 dan sekarang mengampu di mata kuliah Ilmu Pakan dan Nutrisi Hewan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pernyataan diri terkait unjuk kerja pada Dharma Pengajaran Perguruan Tinggi. Metode pengajaran yang saya lakukan di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaktif, dan Assessment. Metode yang pertama yaitu Delivery. Jadi pada penyampaian materi pada perkuliahan, saya memberikan dalam bentuk soft file pada sistem e-learning di UWKS atau Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dinamakan dengan Elena. Setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ilmu Pakan dan Nutrisi Hewan dapat mengakses materi tersebut dan mendownload dalam bentuk soft file berupa PDF. Selain materi soft file berupa PDF, saya juga memberikan buku yang ditulis oleh saya sendiri berupa buku teks berjudul Nutrisi Hewan. Buku ini sudah mencakup semua materi yang sesuai dengan yang ada di RPS. Dalam interaksi, saya menggunakan wadah forum yang ada di sistem e-learning UWKS yaitu Elena, dan selain forum tersebut juga menggunakan grup WhatsApp, sehingga mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan perkuliahan yang akan didiskusikan. Dalam penilaian atau assessment, saya menilai mahasiswa saya berdasarkan 4 indikator, berupa nilai tugas, nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester, dan juga nilai ujian praktikum. Dari masing-masing penilaian tersebut memiliki masing-masing bobot sebanyak 25%. Tugas yang saya berikan dapat diakses oleh mahasiswa di sistem e-learning UWKS yaitu Elena dan juga dikerjakan pada lembar praktikum di buku penuntun praktikum. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan micro teaching pada salah satu kelas yang saya ampu yaitu kelas C dengan kode KHW 364. Materi perkuliahan pada pertemuan ke-13 ini adalah materi pakan hewan kesayangan berupa pemberian pakan standar untuk maintenance, pertumbuhan, reproduksi, dan laktasi. Materi yang diberikan ini sudah sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan. Metode pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan ke-13 ini dilakukan dengan metode collaborative learning. Sehingga mahasiswa akan dibagi menjadi kelompok yang kecil-kecil yang terdiri pada masing-masing kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Mata kuliah Ilmu Pakan dan Nutrisi Hewan ini merupakan mata kuliah wajib di kurikulum Fakultas Kedokteran Hewan UWKS. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS tatap muka di kelas dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa S1 Pendidikan Dokter Hewan di semester 3. Mata kuliah ini memiliki 4 CPL yang meliputi keterampilan umum, keterampilan khusus, sikap, dan pengetahuan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu pakan dan nutrisi hewan sebagai langkah penyusunan ransum hewan serta pembuatan pakan hewan untuk meningkatkan produksi hewan. CPMK ini diturunkan lagi menjadi 13 sub CPMK dengan 13 materi yang disampaikan. Selain buku dan petunjuk praktikum, mahasiswa juga bisa mengakses sumber pustaka lainnya dan hasil penelitian saya yang sudah terintegrasi ke dalam pengajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Saya mohon izin ya untuk kegiatan perkuliahan kita kali ini akan ada pengambilan gambar berupa video ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya.
Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, Ibu Komti silahkan untuk memulai doa ya. Baik, sebelum memulai kuliah di sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Baik ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya, yaitu pakan hewan kesayangan. Di sini ada yang punya anjing atau kucing? Coba angkat tangan. Ya, Mbak berkerudung merah. Siapa itu? Oh, Vida. Di rumah adanya apa? Anjing atau kucing? Dikasih makan apa? Jangan merah. Ya, kita nggak nyebut merek ya. Kalau calon dokter hewan kita menyebutnya dry food atau dia dalam bentuk canned food ya, dan lain-lain ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bagus. Ada lagi yang punya hewan peliharaan di rumah? Tidak ada? Oh ya, apa? Kayak kucing domestik loh. Domestik ya. Makannya juga sama kayak dry food. Dry food juga. Ada yang di sini homemade, bikin sendiri? Ribet ya? Oke. Oh iya. Saya biasanya pakai ikan bandeng. Begitu. Iya. Pakai apa? Pakai karbohidrat apa? Nggak dikasih karbohidrat, hanya protein saja? Oke, baik. Bukan kucing kampung aja sih. Oke, ya. Baik. Oh, sebelum kita memulai ya, mohon untuk menonaktifkan ya telepon genggam Anda supaya teman-teman kita semua bisa fokus hari ini ya untuk berkuliahan. Ya, pasti sudah kenal saya ya, Ibu Siti Gustiningrum dengan NID yang sekian di Fakultas Kedokteran Hewan UKS. Baik. Nah, tadi teman-teman ada yang sudah cerita punya kucing ya, punya hewan peliharaan, ada yang homemade ya, ada juga yang pabrikan ya. Nah, pada dasarnya adalah kita memberi makan hewan kesayangan kita itu ya berdasarkan kita apa sih yang mau kita dapatkan ya dari mengembangbiakan hewan kesayangan kita. Apakah di level survival ya, seperti hidup saja, atau kita mau mengembangbiakan breeding ya, reproduksi ya, ataukah kita ingin meningkatkan kualitas hidupnya ya, bisa hidup lebih lama misalnya 7 tahun, 15 tahun. Nah, itu semua tergantung dari nutrisi yang kita berikan untuk hewan kesayangan. Nah, dari sekian nutrisi, ada 7 nutrisi utama ya untuk seekor hewan bisa bertahan hidup, tumbuh dan bereproduksi. Itu yang pertama apa? Air ya. Kemudian karbohidrat, lemak ya, protein ya, silakan masuk ya. Kemudian ada serat dan juga ada mineral, dan yang paling sedikit dibutuhkan mineral dan vitamin. Oke. Ya. Kita sudah pelajari ini di minggu pertama bahwa zat nutrisi itu adalah semua bahan ya yang kita gunakan untuk hewan bisa bertahan hidup, tumbuh dan bereproduksi ya. Dan di sini kita mengenal ada 2 komponen yang dibutuhkan, ada yang sifatnya makro ya, ada yang sifatnya mikro. Ya. Makro artinya dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar atau banyak dalam tubuh. Sementara mikro itu adalah yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Contohnya apa? Vitamin ya. Vitamin terbagi lagi menjadi 2, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Oke, ikut. Ya. Nah, kembali lagi mengingat bahwa pakan adalah sesuatu yang bisa pertama dicerna, kemudian diabsorpsi, dan harus bisa dimanfaatkan ya. Ketika dia menjadi feses, berarti dia apa? Sudah menjadi sampah ya, tidak dibutuhkan lagi dalam tubuh. Nah, sehingga pakan itu adalah yang
bisa dicerna dan dimanfaatkan. Contoh pakan yang 100% dapat diserap oleh tubuh ya tanpa dikeluarkan lewat feses adalah susu ya. Susu adalah satu contoh pakan yang dicerna 100% dalam tubuh ya. Contoh mineral apa? Oke, kalsium ya. Ada lagi yang suka ditambahkan dalam pet food? Magnesium ya. Kemudian yang unsur P apa? Fosfor. Good. Ya. Sekarang kita bahas yang pertama, air ya. Air ini adalah kebutuhan yang sangat dasar ya. Hewan lebih mudah mati karena dehidrasi daripada kelaparan ya. Nah, ada nggak istilah hewan mati gara-gara kebanyakan minum air? Jarang didengar ya. Kenapa? Karena sebagian tubuhnya mengandung air. Ada lagi? Karena hewan ya pada dasarnya, tapi kan dia akan meminum sebanyak yang dia butuhkan saja. Jadi tidak ada istilah hewan itu akan mati karena kebanyakan minum air. Berbeda dengan ketika kita banyak sekali memberikan protein atau banyak sekali kita memberikan lemak yang nanti bisa mengganggu metabolisme di dalam tubuh hewan. Nah, fungsi air ini sangat penting ya, terutama sebagai pelarut ya, solvent ya, supaya nutrien itu bisa diangkut ke seluruh tubuh ya, dan nanti akan diekskresikan atau dikeluarkan lagi dari dalam tubuh dalam bentuk waste product. Apa waste product muka? Feses. Satu lagi yang lebih encer? Urin. Good. Ya, makan daging saja apa cukup? Nah tadi ya, masnya tadi cuman ngasih apa? Ikan ya, daging, tapi nggak pakai karbo misal gitu ya. Nah, ada pertanyaan, makan daging saja cukup nggak? Ya, ini kan karnivora dok gitu ya. Gitu. Nah, itu kan perspektif kita bahwa mereka adalah karnivor, which is atau mereka hanya makan daging saja karena karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, berbeda dengan kita omnivora ataupun anjing yang dia cenderung omnivora ya. Terus kucing memang dia jumlah proteinnya jauh lebih banyak ya. Akan tetapi anjing dan kucing sama-sama membutuhkan energi ya. Kalau energinya hanya dari protein saja, kira-kira cukup nggak untuk dia tampil di fashion show ya, dimana fashion show itu rambutnya harus slick ya nggak? Kemudian bisa nggak dia misalnya kita mau breeding, bisa nggak dia kelahirannya itu atau jumlah fetusnya itu sesuai yang kita inginkan ya, karena mereka membutuhkan energi yang sangat tinggi. Ingat, mother di sini adalah atau sebagai indukan ya, dia membutuhkan metabolisme yang sangat tinggi, terutama pada saat dia menjadi seorang induk ya, sehingga otaknya harus lebih berfungsi lebih baik ya. Nah, ingat bahwa otak itu satu-satu makanan yang bisa dikonsumsi oleh otak apa? Glukosa ya. Jadi sangat tidak mungkin kita berharap bahwa hewan itu bisa jauh lebih smart, bisa kita berikan edukasi jika kita hanya memberikan daging saja ya. Oke, nah ini ada yang menarik ya dari karbohidrat. Jadi ada tendensi ya sekarang pemberian grain free ya, tidak hanya manusia aja yang takut gluten ya, hewan-hewan juga ternyata. Nah, kita menyebutnya grain free diets ya. Jadi memang ditemukan ada hewan seperti anjing dan kucing itu cenderung sensitif terhadap biji-bijian ya, dan ternyata berespon baik ya pada pakan yang tidak mengandung biji-bijian atau grain free. Dan ternyata ini ada hubungannya dengan kasus alergi ya.
Teman-teman pernah lihat di pelipis kucing itu agak botak? Ya, kira-kira kenapa? Pusing mikirin kucing tetangga? Enggak ya? Kira-kira kenapa? Alergi ya? Alergi apa kira-kira? Dari karbohidrat atau pakan. Ya, bisa jadi ya. Memang perlu tes alergi, tapi ternyata dari hasil penelitian ya, memang ada kecenderungan ya alopecia akibat alergi pakan, khususnya alergi pada biji-bijian, sehingga Grain Free ini muncul dan sangat booming ya tahun 2020. Itu sebisa mungkin ya harus menggunakan yang namanya protein tercerna atau digestible protein. Jadi proteinnya itu memiliki kualitas yang tinggi. Di sini ada dua ilustrasi ya. Yang pertama fresh meat dan byproduct and meal. Byproduct apa aja sih contohnya? Jeroan ya, seperti itu ya. Kalau meal apa sih meal? Meal itu apa sih? Tepung ya. Nah, dari bentuknya saja kita bisa tahu kualitasnya ya. Yang satu fresh meat, yang satu byproduct dan meal ya. Yang satu sudah diolah, dan juga dia bukan langsung otot ya. Sehingga kualitasnya berbeda dan ternyata palatabilitasnya pun berbeda. Sehingga kalau disodorkan kedua pakan ini ya, mana yang paling disukai hewan? Yang fresh meat ya. Akan tetapi pada kenyataannya di dunia industri pakan banyak sekali yang menggunakan byproduct. Supaya apa? Murah, ekonomis. Sehingga jangan heran, kok pakannya dia mahal ya? Kok yang ini bisa 20.000 sekilo ya? Yang satu 400 gram aja 300.000 ya. Pernah nemukan itu di lapangan ya? Sebagai emak-emak kucing pasti tahu ya penderitaan membeli pakan kucing ya. Nah, kalau kalian balik ya, guaranteed analysisnya, kalian akan bisa melihat perbedaan yang sangat mendasar di sumber protein ya. Sumber protein, kemudian juga mungkin ada tambahan probiotik atau tidak, dan lain-lain ya. Jadi guaranteed analysis itu benar-benar sangat membantu ya buat adik-adik semua bisa tahu kualitas dari pakannya ya. Saya masih ada waktu? Masih. Oke. Sumber proteinnya apa? Chicken meat ya. Oke. Di sini apa? Meat and bone meal. Beda nggak ya? Yang satu meat, yang satu ada mealnya. Kalau meat, dia fresh meat atau byproduct? Fresh meat ya. Kalau ada mealnya, sorry, berarti ada proses. Kecele. Oke, sorry ya. Kalau chicken byproduct itu berarti byproduct atau fresh meat? Byproduct ya. Oke, nah kita lihat di sebelah yang hitam ini, gampang ya gang. Hitam ini tidak ada fresh meatnya ya. Dan ada nggak probiotiknya di sini? Soalnya kecil-kecil banget sih ya, tapi mudah-mudahan bisa kebaca. Ini hampir nggak ada ya. Kalau di sini ada ya. Ada prebiotik, ada probiotik. Tuh ada tulisannya probiotik menggunakan Bacillus subtilis. Kemudian ada prebiotik. Prebiotiknya yang mana, Dek? Ayo, prebiotiknya ada yang masih ingat? Yang tiga huruf. Nemu 3 huruf di sini? FOS. Apa singkatan FOS? Frukto, oligo, sakarida. Dia adalah prebiotik. Prebiotik itu hidup atau mati sih? Kalau probiotik hidup atau mati?
Hidup karena bakteri, bacillus di sini. Kalau prebiotik mati karena dia adalah makanannya si probiotik ya. Jadi pakan yang baik itu harus mengandung keduanya, probiotik dan prebiotik ya. Karena probiotik itu kita perlu berikan dukungan ya, lingkungannya supaya dia tetap terus hidup. Nice. Jadi kita bisa lihat bahwa dari dua informasi ini kita bisa melihat mana yang lebih baik. Pasti lebih baik yang warna putih ya. Nah, terlihat dari guaranteed analysisnya di sini jauh lebih lengkap ya, sampai ada metabolisable energy. Jadi itu adalah energi yang digunakan khusus untuk metabolisme saja. Ini kalau dilihat ini 4.400 kilokalori ya. Kira-kira ini pakan buat siapa nih? Adult atau kitten? Adult atau kitten? Adult atau kitten? Yang kira-kira butuh energi lebih banyak siapa sih? Kitten, karena untuk pertumbuhan proteinnya pasti lebih tinggi dan harus lebih bagus kualitasnya ya. Jadi salah besar kalau kalian ngirit ya, pada saat dia kitten, karena itu adalah masa-masa keemasannya untuk dia tumbuh ya. Kalau nggak sanggup beli yang agak pricey, kalian bisa bikin sendiri ya, asalkan kalian mengetahui kaidah-kaidah ya, dia butuhnya apa ya, dan lain-lain. Setelah kuliah perkuliahan ini kalian diharapkan ya mampu ya mengetahui ya nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh hewan ya berdasarkan fase kehidupannya ya. Nanti minggu depan kita akan belajar menyusun ransum. Oke, dan ada waktu. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk perkuliahan kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dan kita akan ketemu lagi di praktikum ya untuk pakan hewan kesayangan. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Masih ada waktu sedikit? Oke, nice. Apakah diperbolehkan untuk mencampuri fresh food dan dry food untuk kucing? Ya, why not? Gak apa-apa. Apa daging yang mau ditambahkan? Kan takutnya kan ada dampak-dampak tertentu gitu. Apakah tidak ada dampaknya itu gimana? Tidak ada ya. Jadi sah-sah saja misalnya kalian mau mencampur canned food dengan dry food. Itu betul-betul sah-sah saja. Terus misalnya canned food buat saya terlalu mahal ya. Kemudian saya ingin masak sendiri ya, gak apa-apa, mau dikasih garam juga gak apa-apa dan lain-lain ya. Itu sah-sah saja. Yang salah itu apa? Nggak dikasih canda. Oke. Gitu. Semoga perkuliahan ini bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di praktikum. Baik, adik-adik ya. Kita praktikum untuk hewan kesayangan ya. Kita sudah kuliah membahas terkait dengan apa saja nutrisi yang dibutuhkan oleh hewan, dan sekarang kita melihat secara real ya pakan dari representatif hewan kesayangan. Di sini ada pakan kucing ya, tetapi dengan fase kehidupan yang berbeda. Ini ada fase adult ya di meja kalian masing-masing, dan ada fase yang kitten ya. Kalau mungkin bisa mendekat ya. Kalau yang nih, yang fase adult dia kibelnya jauh lebih besar ya. Ini kalau yang kitten dia kecil. Kenapa, ada yang tahu nggak? Betul, sesuai ukuran mulut ya. Kalau kitten mulutnya masih kecil kan, nggak mungkin makanan ini pasti jatuh ya.
Nah, sementara kalau yang adult ya dibikin sesuai dengan ukuran mulutnya, jadi memang lebih besar. Tapi pasti ada batas maksimalnya ya. Nah, terus kalau kalian lihat bentuknya seperti apa? Pegang aja, pegang, ayo, pegang. Seperti bentuk apa? Diamond, betul ya. Nah, teman-teman tahu kan kalau diamond berarti ini untuk breed apa? Persia ya. Jadi beberapa pakan itu memang sudah didesain khusus breed spesifik ya. Jadi memang pakan pabrik-pabrik tertentu mereka sudah concern terhadap adanya gangguan pada proses makan ya. Nah, kita mengetahui berdasarkan experience bahwa untuk kucing Persia ini agak sulit kalau makan, suka berhamburan ya nggak? Ini kenapa ya kucing makannya berhamburan, masuk lagi. Makanya kucing Persia tuh rada-rada malas gerak, malas minum air, malas makan ya, gara-gara makan aja susah gitu ya. Nah, memang ini khusus untuk Persian ya, jadi betul. Nah, tugas adik kali ini adalah mampu membedakan ya dari bentuk, bau ya. Jadi jangan dimakan ya. Jangan dimakan. Kemudian membandingkan ingredient ya antara yang kitten dan yang adult ya. Kemudian bisa membedakan range umur kitten tuh dari umur berapa sampai berapa dan adult sampai berapa ya. Kalian bandingkan komposisinya dan nanti kalian bahas kenapa ya di lembar ya praktikum ya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja ya. Oke. Silahkan dimulai.